Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran IPS ya. Itu bab 1 tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Semoga santriwan-santriwati di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Pada kesempatan ini Ibu akan melanjutkan materi bab 1 bagian C, yaitu interaksi antar ruang ASEAN. Sebelumnya yaitu yang bagian C itu sudah dibahas nomor 1 dan nomor 2, dan sekarang kita akan khusus membahas nomor 3, yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Baiklah, kita akan membahas satu persatu dari pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang A, itu pengaruhnya terhadap bidang ekonomi, yaitu terbentuknya MEA, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN pada bulan Desember 2015. Dengan terbentuknya MEA, di sini terjadi perubahan ruang dan interaksi antar ruang terkait arus distribusi barang, jasa, tenaga kerja profesional, investasi, dan modal. MEA melahirkan pasar tunggal di ASEAN, di mana setiap negara ASEAN bebas dengan mudah menjual barang dan jasa yang dihasilkannya ke negara-negara ASEAN lainnya, sehingga nilai ekspor meningkat. Dari aspek ketenaga kerjaan, MEA membuka peluang kerja yang luas bagi tenaga kerja profesional, karena banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan dan keahlian yang beraneka ragam ke berbagai wilayah di ASEAN. Bidang jasa, terbentuknya MEA membawa dampak pada makin mudahnya dan terbukanya sektor pariwisata karena didukung oleh kebijakan adanya pembebasan visa antar negara anggota ASEAN. B. Pengaruh di bidang sosial. Dengan adanya pasar bebas, tenaga kerja dari negara-negara ASEAN dapat dengan mudah masuk dan bekerja di seluruh negara-negara ASEAN. Kondisi tersebut mengakibatkan persaingan yang semakin ketat di bidang ketenaga kerjaan. Selain itu, di antara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing, terjadi proses interaksi sosial. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang juga berpengaruh terhadap masalah pengungsian di Asia Tenggara, yaitu diantaranya pengungsi Rohingya dari Myanmar dan Bangladesh, ya. Di mana Malaysia, Thailand, dan Indonesia bersedia menjadi negara singgah untuk sementara bagi para pengungsi atas pertimbangan kemanusiaan. Nah, kehadiran pengungsi bagi suatu negara ini, yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia, menimbulkan beberapa konsekuensi yang harus ditanggung. Di antaranya, yaitu harus menyediakan tempat penampungan sementara untuk para pengungsi dan menjamin keamanan para pengungsi. Nah, selain itu juga, interaksi antar negara ASEAN juga melahirkan Pesta Olahraga Difabel Asia Tenggara atau ASEAN Para Games atau APG. Ajang olahraga ini diperuntukkan bagi para atlet yang memiliki keterbatasan atau cacat fisik.
Ya. Dengan APG ini bertujuan untuk mempromosikan persahabatan dan solidaritas di antara penyandang cacat di kawasan ASEAN. Kemudian, dengan adanya interaksi antar negara ASEAN juga menimbulkan kesadaran bersama dalam penanggulangan bencana di ASEAN. Pengaruh berikutnya yaitu C. Pengaruh terhadap bidang budaya. Interaksi antar ruang yang terjadi di antara negara-negara ASEAN berpengaruh terhadap aspek budaya. Hal ini terjadi karena adanya interaksi antara individu dan individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda antar wilayah negara. Nah, pengembangan pariwisata ini sangat berdampak pada bidang budaya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya diantaranya di sini terjadi akulturasi budaya atau perpaduan budaya, yaitu budaya asing dengan budaya lokal di negara setempat. Juga menyebabkan terjadinya penggalian nilai-nilai budaya asli untuk dikembangkan dan dilestarikan. Dengan demikian, pola kebudayaan tradisional seperti tempat-tempat bersejarah, monumen-monumen, kesenian, dan adat istiadat akan tetap terpelihara dan lestari. Nah, kemudian dampak negatif terhadap sektor budaya, diantaranya yaitu budaya dari luar dengan mudah akan masuk dan bisa mempengaruhi masyarakat di dalamnya. Nah, dampak negatif lainnya diantaranya adalah terkait kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan. Kemudian pengaruh dari bidang sosial, dari bidang budaya lainnya, yaitu berkembangnya industri perfilman dan musik. D. Pengaruh terhadap bidang politik. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang di antara negara-negara ASEAN berdampak pula pada kehidupan politik. Beberapa kasus yang menjadi sorotan antara lain adalah masalah tenaga kerja imigran. Dalam hal ini, ASEAN cukup peduli terhadap hak dan perlindungan para pekerja migran yang bekerja di negara ASEAN lainnya. Untuk itu, ASEAN meresmikan Deklarasi ASEAN di bidang perlindungan dan pemajuan hak pekerja migran di Cebu, Filipina tahun 2007. Masalah perdagangan manusia dan perbudakan. Perdagangan manusia dan perbudakan atau kerja paksa telah menjadi masalah besar di ASEAN selama beberapa tahun terakhir. Praktik-praktik perdagangan manusia di kawasan ASEAN dipicu oleh sejumlah faktor, diantaranya yaitu adanya kesenjangan ekonomi regional, pola migrasi tenaga kerja, serta persoalan domestik yang dihadapi oleh masing-masing negara ASEAN, yaitu masalah kemiskinan dan lemahnya penegakan hukum. Untuk mengatasi masalah perdagangan manusia atau trafficking in person atau TIC dilakukan antara lain melalui pertukaran informasi, harmonisasi peraturan, dan usaha penyusunan Asian Convention on Trafficking in Person, especially Women and Children, atau Konvensi ASEAN menentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak. Masalah berikutnya adalah masalah sengketa perbatasan dan wilayah.
Meski era komunitas ASEAN mulai berlaku resmi pada Desember 2015, ASEAN masih menghadapi beberapa masalah sengketa perbatasan dan wilayah. Contohnya, masalah sengketa perbatasan dan wilayah tersebut antara lain adalah Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan, yaitu antara Indonesia dengan Malaysia. Kemudian Pulau Batu Putih atau Pedra Branca, itu sengketa antara Malaysia dengan Singapura. Dalam menghadapi masalah sengketa perbatasan wilayah, ASEAN mengajak pihak-pihak yang terlibat sengketa untuk dapat menyelesaikan sengketa ini secara damai sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Kemudian yang terakhir, pengaruh terhadap bidang pendidikan. Kerjasama sektor pendidikan di ASEAN ditandai dengan disepakatinya deklarasi penguatan kerjasama di bidang pendidikan melalui sebuah dokumen deklarasi yang dihasilkan pada KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-15 di Hua Hin, Thailand pada tanggal 23 sampai 25 Oktober 2009. Penguatan kerjasama pendidikan itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga memiliki daya saing baik di tingkat regional maupun global. Selain itu juga disampaikan harapan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk konvensi penelitian di bidang pendidikan. Dalam kaitan ini, negara anggota ASEAN juga diwajibkan untuk memperbaiki standar kompetensi pendidikan dan meningkatkan standar profesional tenaga pengajar. Demikianlah pembatasan materi pada kesempatan kali ini. Semoga dimengerti. Demikianlah pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami dan memberikan manfaat. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.